Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan coba mempraktekkan gitu ya bagaimana mengoperasikan WRplot. Nah, WRplot ini berguna untuk membuat windrows atau mawar angin gitu ya. Biasanya sih dalam suatu tahap proyek atau kegiatan, angin itu bertiupnya kemana gitu yang paling dominan. Kemudian yang paling apa minimal itu kemana. Yang paling banyak kemana, paling sedikit kemana, ke arah mana gitu ya, ke arah angin. Nah, yang pertama-tama ya buka WR plotnya gitu ya dengan diklik. Nah, ini saya punya WR plot view versi 8.0.2. Kemudian setelah ini oke. Setelah itu kemudian pergi ke tools. Nah, di tools ini import from Excel yang mana datanya yang dipakai adalah data dari Excel ya. Nah, ini. Nah, sebelum ini oke, saya jelaskan dulu mau bagaimana data Excel-nya. Data Excel-nya adalah data curah hujan dari BMKG yang diakses secara online gitu ya. Nah, itu diakses secara online yang mana sebelum aksesnya kita harus registrasi dulu, dan registrasinya saya rasa cepat saja, hitungan menit sudah terregistrasi gitu ya kalau belum punya akun. Kalau sudah punya ya tinggal login saja. Nah, datanya seperti apa? Misalnya saya pakai data ini. Nah, ini adalah data hasil download gitu ya tiap bulan di BMKG secara online. Nah, misalnya yang ini kita lihat ya. Nah, seperti ini. Coba ini di zoom dulu. Ini kita zoom dulu. Nah, datanya seperti ini ya. Saya mengakses data dari BMKG secara online itu dari stasiun Geofisika Manado. Nah, ini garis lintangnya ada, garis bujurnya ada, elevasinya juga ada, dan ID-nya ada, gitu ya, ini BMKG. Nah, ini biasanya data curah hujan itu diakses adalah per bulan. Nah, sedangkan untuk windrows atau mawar angin yang diperlukan adalah eh, data arah angin maksimum atau DD-DX dan FFX atau kecepatan angin maksimum ya. Dua data itu yang dipakai untuk windrows. Nah, seperti itu. Nah, ini datanya kan yang ini sudah ada FFX dan DDDX. Nah, ini adalah F ini adalah kecepatan angin dan DDDX ini adalah arah angin. Dari dua data ini di-copy menjadi seperti ini datanya ya. Ini kita zoom dulu biar besar. Nah, di-copy seperti ini, yang mana nama tiap kolomnya adalah tahun, bulan, tanggal, jam, arah, dan kecepatan. Nah, ini nama ini harus seperti ini urutannya, karena nanti di WRplot diminta seperti ini gitu ya urutannya. Meskipun dalam bahasa Inggris yaitu years, month, date, hours, direction, dan velocity gitu ya. Nah, ini. Nah, data ini bisa per tahun, bisa juga multi tahun atau per bulan saja gitu ya. Nah, saya datanya adalah beberapa bulan digabung gitu ya, 12 bulan jadi setahun ini. Tinggal ke bawah saja. Setelah itu di close, kemudian kembali ke WRplot kita tadi, WRplotnya ini. Kemudian klik menu edit, tools ya, import Excel. Nah, ini. Kemudian ada jendela atau apa ini yang kuning ini, specify file. Nah, ini membuka Excelnya, buka saja. Nah, ini klik saja ini
yang ini tadi, kemudian oke. Nah ini ya, muncul data Excel. Nah ini Excelnya ditaruh di sheet 1. Kalau di sheet 2, 3, dan berikutnya ini tidak akan terbaca di sini. Jadi yang terbaca adalah sheet 1. Setelah itu, ini kan di data field name ada years, month, day, hours, dan lain-lain. Nah ini tahun sama dengan years. Years ini ada di kolom apa? Kolom A. Ketikkan di sini A, ya. Kemudian month ini di kolom B, ya, namanya. Ya. Ketikkan di kolom B. Gitu ya. Kemudian tanggal atau day ini kolom C ya. Kemudian hours ini kolom D. Jam ya. Kemudian arah wind direction ini di kolom E. Serta wind speed adalah di kolom F gitu ya. Nah, setelah itu kemudian ke menu station information. Nah, ini station information ini ada di data Excel ini gitu ya. Nah, ini station information ID-nya ini ya copy saja gitu ya. Kemudian kotanya adalah kota Manado ini. State itu negaranya, ID saja itu Indonesia. Nah ini Manado ini kebetulan berada di lintang utara. Kalau seperti Jawa Barat, Bogor, dan lain-lain berarti itu di lintang selatan, dia maka S gitu ya. Kalau lintang utara N. Nah, Manado ada di lintang utara. Titiknya ini ya, garis lintangnya. Nah ini negatif ini kalau di lintang selatan, kalau lintang utara positif ini. Itu ya, lintang utara. Dipaste saja. Gitu ya. Kemudian ininya bujur timur. Indonesia ini ada di bujur timur sehingga dipilih E ya. Ini bujur timur 124. Ini di copy saja. Copy. Oke. Paste ya. Nah ini elevation ini. Elevationnya tadi berapa? 204 ini. Copy ya. Nah, kemudian GMT-nya ini adalah Indonesia ini plus 7 ya. Ke Bangkok. Nah, kemudian ini first row import to import. Nah, ini row pertama adalah angka 2, maka di sini angka 2 ya. Kemudian yang terakhir last row ini di drag ke bawah ya. Berapa dia row terakhir? Nah, 366. 366 ya. Nah, ini 366. Oke, setelah itu klik simpan. Simpan di sini di sudut kanan atas ya. Klik ini. Nah, ini tadi saya sudah coba Manado ya. Coba sekarang Manado 1 aja. Nah, formatnya adalah Samson ya. Samson format file atau .sam. Saya kasih nama Manado 1. Oke, save. Kemudian import. Klik import. Surface data file in Samson format has been created. Do you want to view this file? No saja. Setelah itu selesai ini ya. Kemudian di close. Ini data file apa ya? Nah, itu ya. Ini di close saja di sudut kanan bawah, close ya. Nah, kemudian kembali ke halaman jendela berikut apa sebelumnya. Ini add file. Add file. Nah, ini yang Manado 1 Samson kita klik ya, open. Nah, muncul di sini ya. Nah, setelah itu di sini ada menu metadata information, frequency count, frequency distribution, WinROS, and grep. Ya. Kita buka WinROS. Nah, inilah WinROS untuk kota Manado. Setahun ya, setahun terakhir. 2021. Kemudian kalau kita klik grep, nah ini adalah grafik yang mencerminkan persebaran kelas mana saja gitu ya untuk WinROS ini. Nah, sebenarnya biasanya kalau WR-Plotnya belum dibuka atau pertama kali dibuka, ini ada pengklasan ya, diklasifikasikan dulu boleh ya. Nah, ini biasanya ada kelasnya berapa ya.
Nah, misalnya mau jadi kelas 5, ini di add saja gitu. Sedangkan untuk kelasnya cuma 4, ya di delete saja ya, ini kelasnya 4 misalnya. Dan biasanya kelasnya adalah seperti ini ya, 0 sampai 3, diketik saja ini di sini ya. Nah, gitu. 0 sampai 3, 3 sampai 6 dan berikutnya gitu ya. Kemudian speednya, speed unitnya adalah meter per second. Kemudian oke ya di sini. Nah, ini. Kemudian nah ini orientation atau arah anginnya adalah ada pilihan kedua ini, ada direction, ada flow vector. Kalau direction ini adalah bertiup dari. Nah, ini cara membaca sebenarnya ya. Kalau flow vector ini adalah blowing to. Direction ini blowing from. Blowing from ini yang menghembus dari. Nah, seperti ini yang paling panjang ini. Berarti ini menghembus dari barat laut menuju tenggara gitu ya. Dari barat laut menuju tenggara. Ini cara membacanya. Jadi angin menghembus dari barat laut menuju tenggara. Yang paling dominan adalah pada kecepatan 3 sampai 6 ya. Seperti itu. Nah, ini disimpan. Simpannya adalah edit file map. Nah, ini sudah bentuk gambar ya. Saya nyimpannya tadi ini. Sekarang yang kasih akhiran aja ya. Akhirannya mungkin A gitu ya. Windows 2021 Manado 2021A. Save ya. Oke saja, ini 1000 pixel. Kemudian untuk grafik juga bisa disimpan seperti itu. Klik grab ya. Kemudian edit. Kemudian file bitmap sama. Ini pakai A juga gitu ya, nggak apa-apa. Oke, nah oke ya. Nah, kemudian data yang dihasilkan kita bisa cek di sini gitu ya. Nah, tadi nah ini data yang dihasilkan tadi adalah yang ini ya, yang Manado 2021. Nah, seperti ini. Gambarnya ini agak renggang. Supaya kotak ini dengan ini berdekatan, maka diedit saja pakai paint ya. Ini paint. Nah, sini ya. Paint dibuka saja. Nah, itu. Kemudian paste from. Nah, ini apa tadi? Gitu ya. Nah, ini digeser saja ke sudut supaya full gitu ya, tidak ada ruang kosong. Kemudian yang ini di crop, tarik ke sini supaya nanti padat ya. Kemudian setelah itu diklik ya, tarik sini, sini sampai sebesar ini. Nah, gitu ya. Setelah itu file save as. Save as-nya save biasanya JPEG. Save as JPEG. Misalnya inilah Manado 2021 mana ini? Sorry, save as-nya. Lalu dia no lah gitu ya, JPEG ya, save gitu ya, sehingga hasilnya adalah lebih padat gitu ya. Nah, seperti ini ya, lebih padat sehingga penyimpanannya enak. Ini yang pertama tadi. Nah, yang awalnya seperti ini. Nah, itu penggunaan WRPlot. Yang jelas WRPlot ini bisa diakses di Google, kemudian download. Nah, setelah itu nanti dia minta email gitu ya untuk mengirim passwordnya, password WRPlot. WRPlot ini sifatnya open source gitu ya, jadi bisa update dan update-nya kita download. Mungkin itu terkait WRPlot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.